Antropometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu anthropos yang memiliki arti manusia dan metron yang berarti ukuran, sehingga dapat disimpulkan bahwa antropometri ini adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi fisik tubuh manusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dari ukuran tubuh setiap individu manusia. Yang kedua, menganalisis pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga menjadi orang tua. Yang ketiga adalah untuk mengetahui status gizi seseorang. Dari pengukuran antropometri, kita dapat menilai dan mencari tahu status gizi seseorang tersebut. Pengukuran antropometri dapat dilakukan dengan berbagai metode. Antara lain, yang pertama adalah pengukuran tinggi badan dan panjang badan. Tinggi badan dapat dilakukan pada anak-anak usia lebih dari 2 tahun, sedangkan panjang badan dilakukan pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Yang kedua adalah pengukuran berat badan. Seseorang dapat mengukur ukuran tubuhnya, berat badannya dengan cara menimbang dirinya. Namun, ada beberapa kasus yang tidak dapat diukur berat badannya, yaitu seperti penyakit edema. Dan ini untuk memperkirakannya adalah kita menggunakan ukuran lingkar lengan atasnya. Yang ketiga adalah pengukuran lingkar tubuh. Mengukur lingkar bagian tubuh tertentu seperti lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada aplikasi antropometri bagi kesehatan dan gizi. Ini digunakan untuk menilai status gizi individu serta untuk membandingkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Pentingnya antropometri dalam kesehatan masyarakat adalah kita dapat membantu dan merencanakan intervensi kesehatan dan gizi yang tepat untuk populasi tertentu. Lila adalah pengukuran lingkar lengan bagian atas yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang, terutama untuk mendeteksi adanya kekurangan energi kronis atau malnutrisi. Pengukuran lila dilakukan pada bagian di tengah lengan atas di antara siku dan bahu untuk mengukur ketebalan jaringan otot dan lemak. Alat yang digunakan untuk mengukur lila adalah pita pengukur yang fleksibel. Lila umumnya digunakan pada golongan individu yang beresiko mengalami masalah gizi. Kegunaan alat ukur lila yang utama adalah dua. Yang pertama untuk mengetahui status gizi seseorang. Nah, ini dilakukan dengan cara mengukur massa otot dan lemak yang berada di lengan atas yang jarang digunakan. Biasanya ukur lila ini menggunakan tangan kiri. Lalu yang kedua untuk memonitor status gizi seseorang dalam jangka waktu tertentu. Dikarenakan lemak dan massa otot tidak bisa berubah dalam waktu yang cepat, maka hal ini juga digunakan untuk mengukur status gizi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, kegunaan untuk mengukur lila ini juga biasanya terbagi menjadi 3 kelompok. Biasanya dibagi menjadi bayi 0 sampai 6 bulan, lalu yang kedua bayi 6 sampai 59 bulan, dan juga wanita usia produktif 15 sampai 45 tahun. Nah, ini bergunanya beda-beda. Jadi yang pertama untuk bayi 0 sampai 6 bulan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan sang bayi, apakah dia mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi atau tidak. Lalu untuk bayi 6 sampai 59 bulan digunakan untuk mendeteksi resiko stunting dan juga apabila anak tersebut memiliki wasting atau berat badan di bawah normalnya anak seusianya. Lalu yang ketiga, untuk kelompok umur usia wanita produktif 15 sampai 45 tahun, biasanya digunakan untuk mengetahui apabila wanita tersebut memiliki resiko atau telah mengalami kekurangan energi kronis. Untuk lila juga dibagi menjadi 3 kelompok. Seperti yang saya sudah jelaskan, ada bayi 0 sampai 6 bulan, lalu 0 sampai 59 bulan, dan juga wanita usia produktif 15 sampai 45 tahun. Nah, apabila bayi 0 sampai 6 bulan saat diukur itu biasanya normalnya harus 9,5 cm. Nah, apabila setelah diukur hasilnya kurang dari 9,5 cm, maka anak tersebut ada kecenderungan atau telah mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Nah, sedangkan untuk bayi 6 sampai 59 bulan, ini normalnya adalah 11,5 cm. Jadi apabila setelah diukur anak tersebut
memiliki ukuran di bawah 11,5 cm, kemungkinan anak tersebut telah mengalami stunting gejala awal. Lalu yang ketiga, untuk wanita usia produktif 15 sampai 45 tahun, ini normalnya adalah 23,5 cm. Jadi apabila setelah diukur hasilnya di bawah 23,5 cm, kemungkinan wanita tersebut telah mengalami kekurangan energi kronis. Syarat mengukur lila pada seorang pasien, yang pertama harus menggunakan pakaian seminimalis mungkin. Yang kedua, tangan yang diukur harus menggunakan tangan yang jarang digunakan, yaitu tangan kiri. Jika pasien tersebut kidal, maka tangan yang diukur adalah tangan kanan. Cara mengukur lila yang pertama, menemukan titik tengah. Mintalah orang yang akan diukur untuk menekuk siku hingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu, temukan titik tengah antara ujung bahu atau akromion dan ujung siku atau elekkranon sebagai patokan pengukuran. Setelah titik tengah ditemukan, barulah pengukuran lila dapat dilakukan. Setelah mengetahui hasilnya adalah 30 cm, kita mencari titik tengahnya yaitu 15 cm. Namun sebelum melanjutkan, harap tangan pasien diturunkan atau diluruskan supaya otot di lengan atas atau massa otot di lengan atas tidak berkumpul. Dari titik tengah tersebut kita putarkan, kita ukur ini, lingkarkan ke seluruh bagian lengan atas. Dan kita mendapatkan hasil 23,5. Dan pasien ini tidak mengalami kekurangan energi kronis atau bisa disebut normal.